dulu. Oh iya, satu informasi lagi, semua materi sampai sesi 6 itu udah saya buat di YouTube ya. Nggak perlu subscribe karena saya bukan artis ya, Anda buka saja ya. Kalau iseng mau subscribe, subscribe. Kalau enggak, hanya dibaca aja. Jadi as a reminder, Anda boleh buka-buka materinya ya. Udah saya upload semalam gitu ya, sampai sesi 6. Sesi 7 juga nanti akan saya upload. Nah, topik hari ini kita ngobrolin mengenai diversity, keragaman ya. Most of multinational company itu memang memfokuskan untuk tidak membeda-bedakan ya. Jadi seperti di tempat saya bekerja ya, kita American company itu bahkan ada satu task force-nya atau tim yang memastikan setiap orang tuh diperlakukan sama even though beragam ya. Minggu lalu kita sudah lihat bagaimana di Google itu manusianya aneka aneka macam, tapi mereka tidak membeda-bedakan terhadap adanya perbedaan culture atau lintas budaya ya. Nah, kita akan lihat juga bahwa di dalam suatu multinational company, sometimes yang namanya keragaman itu berdampak terhadap culture yang ada di dalam company. Jadi misalnya kalau ownersnya tipikalnya adalah parent style ya, apa-apa mesti si orang tua memperhatikan anak seperti ada di dalam family, biasanya nanti organization culture-nya itu berdampak. Tapi kalau Anda sudah di-assign di dalam company itu seperti project assignment, ya, biasanya nanti tipikal working style itu nanti akan berdampak juga. Nah, nanti saya akan terangkan bagaimana suatu company itu sometimes dia tidak melulu seperti seorang bos terhadap anak buahnya, tapi kadang-kadang dia menempatkan timnya atau subordinate atau bawahannya dengan superior atau atasannya itu as a partner gitu ya. Nah, kita akan lihat lebih jauh session ini ya. Oke. Nah, apa itu organization culture? Saya nggak tahu apakah Anda di sini ada skripsinya membahas tentang organization culture. Minggu lalu saya tuh uji satu mahasiswa pasca, salah satu variabelnya adalah mengenai budaya organisasi, ya budaya organisasi diperuri gitu. Nah lalu hasil yang diuji, ya fenomena yang terjadi di sana itu diperlakukan yang namanya all of the karyawan itu leveling gitu. Leveling artinya sometimes dilakukan secara diskriminatif. Ini yang kadang-kadang menjadi masalah ketika Anda berada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Lalu kalau kita ngomong mengenai culture, ya di sana ada values dan ada beliefs. Jadi values atau belief yang dibagikan di dalam suatu perusahaan itu tidak sama untuk all the company di dalam suatu country. Atau mungkin kita melihat bagaimana values yang dibagikan di dalam keluarga Anda ya. Misalnya values yang dibagikan di dalam keluarga Arya itu tentu berbeda ketika values yang dibagikan di dalam keluarga Dewi gitu ya. Values yang dibagikan di keluarga Shirley tentu berbeda dengan values yang dibagikan di keluarga Sivana gitu ya. Jadi ini kalau di dalam satu organisasi atau company itu ada values atau belief sehingga setiap anggota atau karyawan ketika masuk di dalam satu perusahaan itu diajarkan ya, diajarkan normanya, diajarkan values. Lalu dari mana itu dapat? Mereka biasanya di-observe, dilihat mana yang fit dengan company atau organisasi, mana yang tidak fit. Makanya disebut dengan observe behavior regularities. Jadi aturan main, peraturan perusahaan,
Nilai-nilai itu nggak sekonyong-konyong, nggak semena-mena dimasukkan, tapi di observe mana yang cocok, mana yang tidak cocok. Biasanya apa sih normanya ya? Jadi pekerjaannya ini bagaimana dilakukan ya? Kemudian kerjasamanya seperti apa antara karyawan dengan manajemen gitu ya? Dan biasanya nilai-nilai yang diberikan oleh organisasi itu adalah dominant value, tidak semua value. Misalnya tidak boleh ngomong sembarangan, itu nggak dimasukkan dalam organisasi walaupun itu memang dilakukan ya. Jadi dominant values yang mengharapkan satu dengan yang lain itu saling berbagi dan saling menghormati ya. Beberapa contoh misalnya apa? Service quality, setiap orang tuh harus melakukan yang namanya kualitas layanan, harus respect sama customer. Why? Karena customer itu adalah raja, customer is our king. Kemudian mau coba untuk mendeliver produk yang the best produk untuk customer-nya. Kemudian supaya mereka rajin datang, itu juga values-nya ditanamkan kepada seluruh employee-nya. Absenteeism-nya tuh harus very low ya, kalau bisa zero gitu. Kemudian sedapat mungkin harus efisiensi. Nah, ini adalah values yang diberikan oleh company atau organisasi. Nah, lalu biasanya tuh dari mana sih natures-nya suatu culture di dalam suatu company? Selain tadi values-values itu, biasanya ada nilai-nilai lain. Biasanya dilihat di sana filosofinya. Misalnya Anda kerja di Germany company. Jadi filosofi the way of treat employee di dalam satu Germany company itu berbeda. Nah, itu filosofi yang biasanya berdampak juga terhadap budaya organisasi. Kemudian ada yang namanya do and don'ts. Misalnya nggak boleh makan di luar gitu. Pada saat let's say during this pandemic ya. Kemudian wajib untuk mengupdate activity-nya jika misalnya Anda berada di luar dalam lingkungan yang ditetapkan. Misalnya Anda saat ini berada dalam suatu event. Kemudian Anda keluar gitu. Kemudian biasanya company mengatakan please update di mana Anda berada. Nah, itu yang disebut rules dictating, itu diberitahukan supaya apa? Supaya productivity-nya tetap terjaga, kemudian hubungan antar pelanggannya juga tetap lebih baik, gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Oke, kalau mengangguk means that Anda quite understood ya. Nah, let me know kalau misalnya nggak paham ya. Kemudian iklimnya ini ya biasanya juga diciptakan di dalam suatu company itu beda-beda. Misalnya di tempat saya bekerja, itu iklimnya tuh iklim yang look partnership ya. Kelihatan tuh nggak kayak atasan bawahan. Saya dengan bawahan saya men-treat mereka tuh as partner. Jadi misalnya kalau mereka mau melakukan suatu assignment, saya tanya what's wrong. Kemudian biasanya saya buat mereka sebagai leaders-nya di sana. Even though saya di sana adalah head of department untuk divisi itu, tapi untuk suatu assignment saya assign satu orang untuk jadi leaders atau coordinator. Nanti saya bisa harus obey juga terhadap aturan yang dia tetapkan. Jadi interaksinya kita tetapkan, kita buat supaya mereka tuh bisa membuat satu kinerja yang bagus, optimum gitu. Misalnya di keluarga Shirley nih, di keluarga Shirley ada suatu assignment. Misalnya ada yang mau menikah gitu ya. Nah, itu biasanya dibuat juga bagaimana berinteraksi ya, mungkin cicinya atau kokonya menikah gitu ya, lalu Shirley dikasih assignment untuk ngurus konsumsi misalnya. Nah, itu disebut dengan natures of culture yang ada di dalam family ya, tidak sifatnya otoriter.
Tapi kalau misalnya ada yang tanya gini, kalau otoriter itu is one of culture nggak? Iya. Jadi the way yang dibuat oleh keluarga memang harus otoriter, itu culture way-nya, gitu ya. Jadi iklim organisasi itu tergantung bagaimana perusahaan itu, ya, bagaimana atasannya, kemudian bagaimana filosofi di dalam company-nya, gitu ya. Norma-norma apa yang diobserve, ya, yang dipelajarin dan diterapkan di dalam suatu company atau organisasi. Ya. Nah, lalu gimana caranya supaya terjadi interaksi antara si orang tersebut kemudian dengan karyawannya, gitu ya, dengan company-nya. Karena gini, beberapa kali tuh karyawan tuh suka merasa gini, kok ini Jerman banget ya company-nya, rigid banget gitu ya. Nah, kok ini Jepang banget, misalnya ada kerja di Japanese company just like Toyota gitu ya. Nah, ini nyangkut country nationality. Jadi nuansa country Jepang itu kebawa di dalam company tersebut. Saya pernah kerja di Japanese company, di Nissin Food-nya ya. Itu nuansa kerjanya emang sangat-sangat kaku ya, sangat kaku. Mereka men-treat karyawan itu untuk do their best, tapi as a team. Nah, jadi itu kebawa, ya, berdampak terhadap kinerja. Lalu culture value itu sometimes ya, yang ada di dalam family, tadi saya katakan Shirley punya culture value di dalam keluarganya, biasa kalau ada satu tugas atau satu kerjaan di-assign. Lalu misalnya Shirley masuk ke dalam satu company, ya, let's say company-nya adalah American company. Nah, ini ada culture gap antara family dengan company. Biasanya akan ada friksi kalau Shirley tidak bisa melakukan adaptasi yang bagus, gitu ya. Nah, makanya dikatakan culture values yang dibawa, ya, itu kadang-kadang tuh nggak gampang untuk diubahkan oleh company. Contoh, saya itu kalau interview my subordinate, saya tanya, suka olahraga nggak? Beberapa kali ngomongnya gini, nggak suka olahraga, saya udah kurus. Ada juga karyawan gini, Bu, sejak pandemi saya nggak olahraga. Dulu sih waktu belum pandemi, saya pagi-pagi itu olahraga gitu ya. Nah, biasanya saya langsung tanya gini, kalau di company, di tempat saya bekerja, everyone itu mandatory loh, harus punya satu activity olahraga. Apalagi di divisi saya, karena divisi saya itu membawahi brand, membawahi workout activity, kayak sponsorship activity, which is most of nutrition and workout, kemudian membawahi produk gitu ya. Jadi kalau karyawannya malas olahraga, how can si karyawan ini bisa jadi role model gitu buat teman-teman di departemen yang lain. Kalau departemen yang lain, oke. Bahkan di departemen saya itu nggak boleh smoking. Saya selalu tanya, kamu smoker on? Sekali-sekali, itu udah langsung saya coret. Di interview langsung saya hentikan saat itu juga, gitu ya. Nah, jadi gampang nggak dibawa culture value yang mereka sudah buat? Nggak gampang gitu. Jadi saya tanyakan, kamu bisa nggak? Karena biasanya kalau usia karyawan itu udah above 30 years old, itu is quite challenge untuk dia changing their habit, tapi bisa. Nah, saya kalau misalnya udah nggak ada option, saya biasanya rekrut, tapi saya strongly encourage dia untuk changing their habit, untuk switching yang tadinya malas jadi rajin olahraga. Nah, misalnya sekarang kan pandemi, Bu, nggak ada alasan gitu ya. Mereka juga harus tetap jadi contoh yang baik buat teman-teman di kantor gitu ya. Nah, jadi culture values ini menjadi important supaya pada saat dia masuk ke dalam satu organisasi yang membawa culture values yang berbeda, dia itu bisa nggak dibentuk. Nah, kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Nah, makanya biasanya itu dibentuk berdasarkan preferensi dari culture si leaders dan karyawan. Misalnya leadersnya suka olga, biasanya anak-anak buahnya suka olga, gitu ya. Saya itu even though pandemi,
saya udah mengumpulkan beberapa medali loh, medali virtual gitu ya. Nah, my superior ya, country director saya juga gitu ya, bahkan dia ada kumpulkan medali dari kemarin tuh dari mana ya, dari Jerman ya, karena kita suka competition virtual gitu ya. Saya masih Indonesia lah, Asia Pasifik gitu ya. Nah, dan apa yang dibawa oleh saya itu muler ke cascade down ke tim saya gitu. Jadi tim saya juga suka olahraga gitu ya. Misalnya saya suka pet gitu ya, suka melihara hewan. Tim saya juga itu ada yang senang, ada yang suka pelihara kura-kura, ada yang suka pelihara ular ya. Dan ularnya tuh dijual, dibisniskan. Saya sampai tahu jenis-jenis ular yang mahal yang bisa dibisniskan karena one of my staff ternyata apa namanya income tambahannya itu dari jual ular gitu ya. Nah, jadi ini yang disebut dengan cultures yang diterapkan oleh leaders lalu di cascade down, diimpartasikan ke staffnya. Nah, lalu gimana supaya culture organisasi itu spesifik di-identify? Seperti Anda melihat McDonald's ya, kemudian Anda melihat let's say KFC, kalau lihat logonya Anda sudah notice kan bahwa itu McDonald's, atau Anda lihat Nike sudah notice bahwa itu Nike. Nah, sometimes multinational company ini nggak mampu membuat identity yang spesifik seperti itu. Nah, ini yang harus elaborate, dibuatkan supaya dimanapun si anak perusahaan itu berada, orang tahu, oh ini nih Quick Giant loh, cabang Malaysia misalnya, Quick Giant buka apa namanya subsidiary di Malaysia. Oh ini Quick Giant cabang Filipina. Orang tuh udah notice bahwa ini adalah satu perusahaan tertentu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Alicia, cukup paham? Paham, Bu. Oke, that's good. Ya. Kemudian, kalau Anda berada di dalam suatu company, kemudian lalu mereka ekspansi. Biasanya kan company itu melakukan sesuatu yang sifatnya perluasan ya. Nah, bisa masuk ke others country gitu ya. Nah, di sini ada cara mereka untuk ekspansi, yaitu dengan merger dan akuisisi. Saya jelaskan kembali, kalau mergers itu adalah dua perusahaan melting become one company. Jadi misalnya perusahaan A, perusahaan B, mergers, nanti jadi bukan perusahaan A atau B, tapi bisa jadi perusahaan C atau perusahaan X. Name-nya changing. Tapi kalau akuisisi, perusahaan A, perusahaan B, mana yang paling powerful? Atau mana yang dianggap paling memberi benefit yang lebih bagus? Nanti dia concur salah satu perusahaan atau nanti ini menguasai, dan salah satu nama perusahaan itu yang dijadikan company name-nya. Lalu langkahnya apa supaya culture-nya ini, kan ini dua culture nih, bisa terintegrasi, align, bisa satu sama lain ini bareng-bareng gini, berhasil integrasinya, melting gitu ya. Nah, pertama harus tahu di dua perusahaan ini kira-kira nanti ketiga melting ya, tujuannya apa? Fokusnya apa? Ya. Kemudian harus juga dikembangkan struktur organisasi yang baru. Jangan karena akuisisi, kemudian yang satu lebih besar, kemudian yang kecilnya tuh nggak dapat posisi apapun. Nah, itu salah ya. Jadi dikembangkan strukturnya yang memberi productivity yang lebih bagus, organization structure. Kemudian ditentukan siapa mengerjakan apa, ya. Jadi determine wewenangnya, kemudian titlingnya. Lalu harus ada komunikasi antar department dan across employee. Nah, merger atau akuisisi ini bukan hal yang gampang ya. Jadi saya sepanjang lebih dari 25 tahun bekerja itu pernah perusahaannya di mergers.
pernah juga perusahaannya diakuisisi gitu ya. Jadi dua culture yang sudah dibuat ya, value dari masing-masing multinational company ini kan udah sangat kuat, atau organization culture-nya sudah sangat kuat. Ketika meld ya, gabung gitu, nah ini is very challenge ya, karena merasa yang satu lebih sakti atau lebih powerful dibandingkan yang lain. Jadi 4 cara yang perlu dilakukan ketika terjadi merger atau akuisisi supaya budaya organisasinya bagus, establish, develop, determine, and communicate. Oke, nah ini adalah budaya organisasi yang most of multinational company terapkan. Perhatikan baik-baik, jika tidak tahu, let me know ya. Nah, kenapa saya bilang let me know? Karena ini biasanya saya suka tanya ya, most of multinational company biasanya mengimplementasi salah satu dari budaya organisasi ini. Oke, saya terangkan pelan-pelan ya supaya Anda paham. Yang sumbu X ya, yang di kiri adalah penekanan terhadap orangnya. Oke, jadi kalau misalnya orangnya ini lebih kuat, biasanya dia tipikalnya adalah family atau inkubator, inkubasi, ibarat seorang bayi yang baru dilahirkan, kemudian dia belum siap beradaptasi dengan lingkungannya, dia dimasukkan ke dalam inkubator. Dipastikan dulu dia kuat, baru dia dilepas, gitu ya. Jadi benar-benar peranan orang di sini menjadi the most important. Emphasize on person. Siapa yang handle perusahaan ini. Kemudian orang ini tugasnya apa? Jadi di sini disebut person emphasize. Di sebelah kanan sumbu X lebih menekankan tugas. Siapa mengerjakan apa? Jadi kalau misalnya si A mengerjakan 10 daripada 10 tugas di dalam company, biasanya posisi dia lebih tinggi. Atau seseorang yang expertise-nya lebih bagus, biasanya dia ditempatkan di titling atau posisi atau assignment yang lebih important dibandingkan teman-temannya. Ya. Nah, ini sumbu X. Jadi emphasize-nya ada yang lebih ke person-nya, ada yang lebih ke tanggung jawabnya. Sumbu Y ya, yang di bawah itu lebih hierarki. Nah, hierarki itu posisi dia. Kalau dia misalnya anak siapa gitu ya, misalnya anaknya Pak Kwik, oh dia posisinya mestinya lebih tinggi. Nah, kalau dia bukan siapa-siapa, tapi misalnya dia punya kemampuan lebih bagus, nah, dia nanti dimasuk di Eiffel Tower ini. Jadi di sini yang dibawa adalah hierarki, kedua equity. Equity itu lebih ke arah kepemilikan. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah family culture. Ya, perhatikan baik-baik. Biasanya ini saya most of the time, nah ini saya rilis ya dalam UTS. Family culture atau budaya yang sifatnya kekeluargaan itu biasanya penekanannya hierarki dan orientasi ke person atau orang. Siapa sih yang jadi directors dari perusahaan A gitu? Oh, itu kan anaknya owners gitu ya. Karena dia anaknya owners, kemudian kebetulan dia cukup mampu, jadi dia ditempatkan di posisi yang paling tinggi. Nah, pada family culture ini ya, ini orientasinya ke power ya. Jadi tadi saya katakan kalau dia anaknya siapa ya, anaknya shareholder atau anaknya yang punya, dia yang dianggap the highest position. Dan biasanya
ya selain posisi itu diambil oleh siapa dia, ya dari sisi relatif kekeluargaan atau hubungan dengan owners, biasanya ini dipimpin atau dimanage oleh orang tua, ya. Nah, atau stylenya lebih parenting, lebih ngemong istilahnya. Makanya disebut dengan power oriented. Dan biasanya tipikal dari family culture ini, ya, kalau dia di posisi manajemen, dia tuh lebih memastikan cara memimpinnya tuh lebih ke family style. Diperhatikan ada yang sakit, ya, kemudian kayaknya ini lagi ada kasus nih, maaf lagi cerai misalnya, dia tuh kepo ya, mau ngurus yang kecil-kecil kayak gitu. Dan kadang-kadang itu tidak jelas perbedaan antara pekerjaan sama family. Nah, karena apa? Karena sifatnya lebih person, lebih family style, dan mereka itu lebih parenting. Oke, nah makanya di sini dikatakan sometimes itu pemimpinnya itu agak tidak adil gitu, tidak fair, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang berdasarkan preference-nya. Kalau dia lihat, oh ini si A ini loyal, walaupun kurang skill, biasanya dia angkat, gitu, ya. Ini family culture. Ini biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang lebih mementingkan, ya, bahwa posisi yang paling tinggi itu adalah orang yang dekat sama owners atau punya kekerabatan sama owners, kemudian orang tua, dan the way of lead timnya itu adalah lebih ke arah lebih banyak disebabkan oleh emotional, oleh hati, gitu ya. Ini disebut dengan family culture. Nah, kemudian Eiffel Tower. Nah, kalau kita lihat di sini kan yang penekanannya ke kiri lebih ke orang, kalau yang ini dia antara hierarki dengan tasnya. Nah, Eiffel Tower, kalau dia punya kemampuan banyak, misalnya Alicia, bisa IT, bisa finance, bisa marketing. So Alicia will be put as the higher position than others. Jadi task assignment-nya itu disesuaikan. Kalau dia punya kemampuan lebih banyak, punya kemampuan untuk koordinasi yang lebih bagus, biasanya posisinya lebih tinggi. Sampai di sini paham? Jadi hierarki ditetapkan oleh kemampuan seseorang. Ya. Nah, lalu biasanya relationship-nya ini biasanya lebih relationship kalau dalam bekerja aja. Di luar itu touch emosionalnya tidak seperti yang ada di family culture. Jadi istilahnya lebih impersonal, nggak personal, nggak ada yang namanya hard feeling di sana. Eiffel itu kan tahu ya, tinggi ya, Eiffel Tower ya, menara Eiffel yang ada di Swiss ya. Jadi di sana tuh the way of working environment tuh lebih efisien. Kalau ada kerjaan langsung dikerjakan. Jadi touch personalnya itu less atau kurang. Makanya di sini impersonal dan diusahakan lebih efisien. Yang disebut Eiffel Tower. Sampai di sini paham? Alicia? Oke. Bu. It's good. Lalu guided missile. Guided missile itu kalau dalam bahasa Indonesia we call it peluru kendali, ya. Nah, kalau kita bilang guided missile itu kan sama-sama pengen melesat, ya, pengen bareng-bareng maju istilahnya, pengen bareng-bareng produktif. Makanya guided missile kalau kita lihat di sini, ya, ini di sebelah kanan, ya, mereka ini punya capacity dan responsibility yang sama besarnya dan sama kuatnya. Sehingga kinerja yang satu tidak lebih baik daripada kinerja yang lain. Makanya di sini dikatakan project oriented culture. Misalnya Anda kalau di EO, event organizer, ya,
Misalnya Dewi punya event organizer, yang satu ngurusin konsumsi, yang satu ngurusin weddingnya, yang satu ngurusin acara gitu ya. Ini sama porsinya, sama tanggung jawabnya. Enggak yang satu dianggap lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. That's why we call it equality in workplace and orientation to the task. Hak dan tanggung jawabnya sama, ya. Jadi penekanannya adalah project base. Kalau misalnya Anda di kampus ada satu assignment, tapi setiap orang punya assignment dan equality dan responsibility yang sama, respectful satu sama lain sama, kemudian berorientasi pada tasknya atau pekerjaannya. Nah, ini yang disebut dengan guided design. Ya, jadi berorientasi pada pekerjaan, biasanya ini dilakukan oleh tim atau project, dan semua anggota tim itu satu sama lain punya equality di workplace dan tanggung jawab yang sama, respectful satu sama lain, dan di dalam budaya organisasi itu egalitariannya juga diperhatikan, dan biasanya mereka itu loyal pada saat project-nya terbentuk. Misalnya kalau dalam operasi gitu ya, misalnya waktu saya operasi usus buntu, ada dokter anestesi, ada dokter penyakit dalam, ada misalnya dokter, misalnya saya waktu itu ada masalah dengan kandungan saya, ada opsin. Ini tanggung jawab masing-masing tuh sama, nggak ada yang satu lebih powerful, walaupun saya operasinya usus buntu. Tapi ingat, tetap ada leadersnya di sana. Tapi leaders itu bukan berarti dia the most highest position, hanya untuk memanage masing-masing ini proper nggak kerjaannya. Sampai di sini paham? Jadi bisa bedain antara guided missile dengan Eiffel Tower? Elvan? Oke, that's good. Lalu kita masuk yang terakhir, organization culture-nya itu seperti apa sih gitu ya? Inkubator. Nah, namanya juga inkubator ya, inkubasi. Nah, di dalam inkubasi ini ya, setiap orang juga punya hak yang sama. Misalnya Alicia, Dewi, Shirley, kemudian Henlius, itu punya satu task assignment. Tapi di dalam 4 orang ini ada salah satu atau salah dua yang punya ownership terhadap project tersebut. Misalnya Henlius yang punya perusahaan tersebut. Oke. Kemudian Dewi yang paham terhadap kerjaan tersebut. Nah, jadi di sana personal orientation-nya tetap ada, ya, tapi satu sama lain itu equal. Paham nggak di sini? Mereka tahu ini perusahaan punya siapa, ya, tapi satu sama lain ini kerjaannya sama-sama equal, sama, ya, sifatnya masing-masing bisa mengekspresikan diri tanpa berpikir, dia yang punya kok, saya nggak mau kerja banyak-banyak, orang bukan punya saya. Atau sebaliknya, aduh dia yang punya, saya hormat banget sama dia. Enggak. Di sana memang ada position tertentu, ya, tapi bukan karena dia itu jadi gap power distance-nya jadi tinggi. Gitu. Jadi kayak bos sama anak buah, enggak. Makanya di sana, ya, sifat culture inkubator ini, timnya biasanya kerjanya itu lupa waktu, overwork, tapi happy. Karena satu sama lain, ini personal orientasinya kuat. Ini adalah lawan daripada kalau kita di sini yang guided design. Kalau di dalam ini, ya, mereka punya kepemilikan, tanggung jawab terhadap kerja bagus, tapi empati atau emotional bondingnya kuat di inkubator. Kayaknya tuh seneng gitu ya, nggak usah disuruh lembur, nggak usah disuruh overtime,
mereka bisa kerja. Tapi kalau guided missile, fokus banget terhadap tasknya, fokus banget terhadap assignment-nya. Jadi lawannya inkubator, ada lawannya guided missile. Sampai di sini paham? Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, tetap yang disebut dengan lingkungan, mereka komit terhadap kerjaan, ya. Tapi ada jeleknya karena mereka akrab, ya. Mungkin Dewi sama Alicia ini teman SMA, gitu ya. Nah, karena udah deket banget, ya, maka nanti Alicia nih bilang gini, lu kayaknya nggak bagus deh kita buat kayak gitu, seperti yang lu buat idenya, ganti yuk. Nah, kadang-kadang tuh jadi berganti. Padahal udah diputuskan, udah disepakati jauh-jauh hari. Nah, ini keburukan dari inkubator karena dekat secara emosional. Kadang-kadang tuh saking deketnya, ya sometimes itu emosinya intens. Misalnya satu sangat sedih banget, ya satunya lagi happy banget. Ya, jadi mereka tuh sangat welcome, sangat open kalau ada kritik, ya, kalau ada sifatnya yang inovasi, langsung mereka cepat-cepat changing the project. Nah, jadi ada jeleknya karena sangat dekat gitu, sangat bonding satu sama lain. Yang disebut dengan culture di inkubator, dan biasanya strukturnya tuh nggak terlalu formal, makanya disebut little formal structure. Karena dekat, nanti tinggal bilang gini, aduh aku hari ini nggak bisa, lu aja yang dulu yang kerja ya, tapi yang nggak bisa ini tetap punya tanggung jawab yang sama. Atau yang satu ini merasa, ini lagi idenya lagi keluar nih, inovasinya atau kreativitinya lagi keluar. Saya kerjain deh sampai pagi. Nah, itu bisa kayak gitu. Itu inkubator culture. Oke. Nah, lalu negara mana sih yang menerapkan nuansa tadi? Kalau family culture, ya most of negara-negara kayak India, ya, kemudian Korea Selatan. That's why family business itu paling tinggi di South Korea. Ya, Israel, Yunani, Belgia, Indonesia masuk di sini loh, di family culture. Mereka lebih mementingkan nuansa yang sifatnya keluarga, parenting. Kemudian yang sebelah kanan, ya, Eiffel Tower. Nah, jadi kalau Eiffel Tower ini, kalau dia punya kemampuan yang banyak, langsung dia posisinya lebih tinggi. Australia, ya, Prancis, ya. Yang di antara Eiffel dan family itu adalah, kita lihat Italia, New Zealand. Prancis dan Jerman juga in between, ya. Tapi yang banget-banget tuh kayak Venezuela. Nah, yang guided missile, ya nggak heran kalau di tempat saya, kalau ada suatu project, kita buatnya, satu kerjaan kita buatnya project base. Makanya American company itu lebih ke guided missile. Kenapa sih dibuat? Supaya productivity-nya tuh bisa langsung diperoleh. Jadi kita jarang sekali yang sifatnya family culture. Walaupun kita berada di Indonesia, tapi karena company kita itu adalah American company, jadi kami itu lebih ke guided missile, ada task assignment. Saat ini saya berada di 2 project assignment di luar daily activity saya. Lalu yang benar-benar inkubator tuh nggak ada, tapi yang agak dekat perpaduan antara guided missile dan inkubator itu adalah ada Denmark di sini. Ini ya. Tapi yang di tengah banget hampir tidak ada negara yang inkubator. Nggak mungkin deket banget gitu ya, emosi ya, hampir nggak ada negara yang kayak gitu. Tapi ada in between antara guided missile sama inkubator. Ya, ini contoh country-nya, national pattern. Sampai di sini ada pertanyaan? Biar saya masuk ke diversity, multiculturalism, and how to manage the diversity. Nah,
Perusahaan-perusahaan yang di dalam perusahaan tersebut employee-nya multicultures ya, seperti saya itu kita tuh multicultures. Multicultures-nya bukan berarti ada orang Padang, ada orang Batak, ada orang Jawa, enggak. Tapi across country multicultures. That we call diversity. Jadi di perusahaan tempat saya bekerja itu ada Filipina, ada Singaporean, ada India, ada American, ada Vietnam, ada Kamboja, karena kita berada di lebih dari 98 countries. Itu ya, jadi kalau meeting, ya even though sekarang pakai Zoom, itu kita diversity-nya tinggi sekali. Nah, tapi kita nggak boleh inklusif, nggak merasa bahwa kita tuh superior than others. Jadi gimana caranya kita inklusifnya itu benar-benar melt ya, satu sama lain merasa adalah sama gitu. Diversity keragaman itu bukan sifatnya memecah belah, tapi membuat kita kaya. Nah itu tuh nggak gampang. Misalnya Alicia nanti pacaran, Alicia suku apa? Batak. Bos, Batak. Pacaran sama Chinese. Nah, diversity kan ada di sana gitu ya. Nah, itu tuh nggak gampang ya. Misalnya Batak kan bab gitu ya, lebih ke to the point kalau ngomong. Walaupun lembut tapi tegas gitu ya. Saya itu di kantor juga mereka tahu tuh saya Tapanuli juga ya. Walaupun saya agak nuansanya lembut, tapi mereka tahu satu nggak ada di gray area gitu ya. Nah, jadi ketika saya punya subordinate orang Sunda ya, dia gini, aduh kok sakitnya tuh di sini ya, kadang-kadang mereka bilang gitu, tapi the way of saya lama-lama nurture ya, didik, mereka tahu. Nah, itu yang disebut managing diversity sama cultures yang multi, banyak. Nah, di dalam negeri maupun internasional ya, hal ini menjadi penting, memanage across atau diversity daripada budaya, lintas budaya. Nah, kadang-kadang yang sering jadi masalah adalah adanya perbedaan antara seks atau jenis kelamin. Nah, karena biasa di dalam satu tribe atau suku itu ada yang sifatnya di underdog, direndahkan gitu ya. Misalnya wanita lebih inferior dibandingkan dengan pria. Nah, ini yang harus kita manage. Waktu kemarin masih tahu ya, bulan lalu ada Women's International Day ya. Itu kita yang women's dari across country ya, dari semua subsidiary dunia dikumpul dan dilakukan survei. Apakah merasa kita ada gap? Masih ingat kan selling ya, glass selling yang merasa bahwa wanita di edukasi dan experience yang sama masih dianggap lebih rendah daripada pria. Nah, hal ini tidak dialamin di tempat saya bekerja. Jadi even though mereka perempuan, ya ternyata perempuan tuh lebih telaten gitu. Saya misalnya setiap pagi dan setiap malam tuh saya selalu cek. Kalau pagi saya selalu melakukan kayak light meditation dan lihat apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Kayak tadi pagi ya, saya biasa bangun 4:30, kemudian ada light yoga, meditationnya karena saya Kristen ya dalam bentuk doa atau diem gitu ya. Lalu saya berusaha untuk lihat apa yang what can I do during this day. Nanti malam saya do the same. Apa yang udah saya lakukan saya recap. Nah itu saya lakukan selalu ya. Nah ini membuat saya tuh bisa melihat mana yang harus di-increase, mana yang harus dihilangkan kalau sifatnya toxic. Nah, dan biasanya wanita tuh lebih telaten, bukan mengatakan pria nggak telaten ya, wanita tuh lebih telaten. That's why di tempat saya bekerja, most of posisi-posisi penting yang detail itu di-handle oleh women. Gitu ya. Nah, waktu saya pertama kali kerja di Japanese company, itu saya satu-satunya sampai sekarang itu head of marketing department yang perempuan. Nah, sampai sekarang saya masih berhubungan baik dengan teman-teman yang ada di sana. Saya tanya, siapa sekarang? Oh, si ex Bu
oh kok cowok lagi, ibu loh masih yang perempuan gitu ya. Karena mereka pikir perempuan tuh nggak mampu untuk keluar kota sendiri, ya. Kalaupun keluar kota pasti look like man gitu. Kecowokan, maskulin, it's not like that. Itu persepsi yang saya bisa hindarkan. Kita tetap as a perempuan, tapi doing sesuai dengan job assignment. Kalau bisa, extra mile. Extra mile itu apa? Bekerja lebih baik daripada yang diberikan. Gitu ya. Nah, ada juga diversity antara tua dan muda. Nah, katanya kalau anak yang muda lebih powerful, atau sebaliknya orang tua tuh lebih ngemong. Enggak gitu ya. Jadi yang dilakukan harusnya adalah learning supaya dia punya experience dan leadership yang lebih bagus. Saya terhadap tim saya itu even though mereka bukan di posisi supervisor atau manager, saya selalu kasih assignment supaya dia punya leadership yang baik. Nah, di keluarga juga saya gitu. Ada yang satu tugasnya untuk manage supaya piring-piring di rumah nggak kotor gitu ya. Ada yang satu tugasnya buat meja supaya bersih ya. Nah, ada yang tugasnya misalnya supaya pets atau hewan itu benar-benar menunya makannya benar gitu. Nah, saya buat stiker-stiker gitu ya, kayak di sini mungkin Anda nggak ini bisa kelihatan nggak ya ini? Itu masing-masing saya buat ada job list-nya, to-do list-nya. Itu supaya mereka encourage punya tanggung jawab. Mau tua, mau muda, saya misalnya tugas saya belanja ke pasar gitu ya. Nah, nanti yang ngolah misalnya anak saya. Nah, hal-hal gitu. Nah, diversity juga kadang-kadang antara black and white. Ini sampai sekarang nih masalah ini belum 100% solve ya. Jadi kalau Anda ke Amerika ya, even though Anda di McD itu tidak dipisahkan antara kursi atau layout untuk kulit putih dan kulit hitam, tapi kalau mereka masuk ke McDonald's terus makan, itu kulit putih tuh jarang sekali bareng sama kulit hitam, kecuali mereka udah as a friend, gitu ya. Nah ini agak challenging ya. Kemudian Latin, tipikalnya kayak apa, Asian, Arab, Indian, dan banyak hal lainnya. Jadi managing culture dengan lintas budaya ini nih memang sampai sekarang ini menjadi satu yang harus terus-terus diedukasi. Nah, biasanya tipe dari multicultural-nya seperti apa? Ada yang tipenya lebih ke berorientasi ke home country, multinational home country. Ini yang disebut dengan di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Misalnya saya, even though saya American company, tapi karena home base-nya di Indonesia, jadi lebih nuansanya domestik. Walaupun orang-orang di dalamnya beraneka bangsa. Paham ya? Across culture. Jadi kalau Anda lihat Google ya di Indonesia, itu juga multi culture, tapi karena dia berada di Indonesia, ya nuansanya lebih ke domestik. Jadi kalau Lebaran nggak kerja, ya kan? Kalau misalnya Anda ke Bali, ya lagi ada galungan, ya libur. Di Bali itu, even though dia multinational company, kalau Anda punya perusahaan di Bali, Anda harus follow culture rule-nya. Makanya di Bali itu banyak sekali libur. Ya, adik saya dia kerja di Qualcomm, ya, American company. Ya, kalau lagi ada perayaan tetap libur gitu ya. Jadi nggak boleh, aku kan American company. Enggak, itu yang disebut dengan domestic multicultural. Nah, pada yang namanya multicultural yang sifatnya grup, itu kita berusaha untuk homogenkan. Artinya gini, Aisyah Batak, Dewi Chinese, Shirley let's say Manado, kemudian Alvan misalnya Chinese ya, Claricia India, Alexander mungkin Kamboja atau Vietnam. Nah, ini harus dibuat satu cara supaya dia tuh sifatnya punya tujuan yang sama, punya keinginan yang sama, dan berusaha dihomogenkan. Enggak masing-masing membuat maunya sendiri.
Tapi bisa juga token group. Jadi kalau dia multicultural, tapi karena nuansa yang diciptakan dari atas itu adalah Germany style, ya itu harus diterapkan. Itu disebut token. Ada yang sifatnya biculture, karena misalnya dia adalah Japanese company, tapi dia di Indonesia, tapi yang diasimilasi, yang dicampur adalah budaya Jepang sama budaya Indonesia. Paham ya? Jadi dua ini jadi sangat kental di dalam culture value perusahaan tersebut. Ada yang multicultural, ya. Jadi lebih dari dua. Bisa jadi diterapkan lebih ke nuansa American, Indonesia, dan Asia, misalnya gitu. Ya, ada yang lebih menekankan karena dia berada di European company, tapi dia adalah base-nya adalah American company, European, American, mungkin karena di dalamnya banyak orang Asia dan Asia. Jadi multicultural ini diharapkan membuat company itu kaya dan paham. Tapi sering loh jadi masalah. Perhatikan baik-baik, sometimes ini saya sering keluarkan di dalam UTS. Misalnya tadi Alicia Batak, kemudian punya pacar Chinese. Nah, nuansanya kan ini culture yang dibawa oleh keluarga beda. Mungkin Alicia lebih to the point. Kemudian pacarnya, boyfriendnya lebih ke bisnis, apa-apa dibisniskan. Jadi ini membuat sometimes ada potential problems yang muncul. Nah, apa yang biasanya sering menjadi potential problem di sini? Yang pertama adalah persepsi, stereotype. Misalnya gini, orang tuh bilang kalau orang Sunda itu sungkanan. Misalnya Alicia pacaran sama orang Sunda. Alicia to the point, lapar ya lapar. Kalau lagi meeting keluarga gitu, tapi lapar, Alicia bilang aku lapar, aku ngantuk. Kalau perlu dia tidur langsung di situ, gitu ya. Nah, ini yang sometimes bisa membuat problem. Atau mungkin Alicia berpikir, walaupun itu nggak kejadian, ya, berpikir boyfriendnya misalnya Chinese, ini orangnya pasti mata duitan. Udah punya stereotype gitu ya. Kalau lihat orang Batak, misalnya saya lihat orang Batak pasti galak gitu ya, kayak anjing gitu ya. Anjing kan galak ya, most of gitu. Nah, jadi ini persepsi yang suka membuat Anda jadi salah, inaccurate bias, nggak tepat. Padahal orang tersebut is not like that. Makanya ada pepatah mengatakan, jangan lihat orang dari covernya. Anda harus menjalin hubungan as a journey, so you know the person who he is, who she is. Paham ya? Nah, kemudian yang menjadi potential problem terkait dengan keragaman ini adalah inaccurate communication. Misalnya, waktu itu saya bilang kalau orang Jerman itu cenderung lebih rigid, lebih diam gitu ya. Lalu karena dia tipikal rata-rata orang Jerman diam, Anda pikir bahwa dia berkomunikasinya nggak bagus, kaku. Nah, inaccurate. Nah, ini sering terjadi, potential problem karena diversity. Atau miscommunication. Kalau diam itu dianggap setuju, padahal mungkin diam itu karena dia nggak setuju. Kan ada pepatah, silence is golden, bagus diam aja deh, daripada nanti timbul masalah. Padahal sebenarnya bisa jadi dia diam karena dia nggak setuju, mending dia diam aja. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya anomali ini menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Sampai di sini paham? Saya mau tanya, salah dua. Alexander, paham dengan penjelasan ini? Paham, Bu. That's good ya. Kalau tidak paham, let me know biar saya bisa jelaskan lagi ya. Kemudian ada yang interpretasinya beda. Misalnya, nih contoh kecil nih ya, teman saya ngalamin waktu di Prancis.
Kalau Anda di Prancis, itu di kafe ada kursi atau di kafe itu ada tempat kosong, kemudian tinggal satu, sementara Anda adalah di belakang lelaki, biasanya yang lebih gentleman itu tuh orang Prancis tuh langsung kasih dulu kursinya ke perempuan. Atau Anda di queuing taksi di dalam suatu queuing, ya. Kemudian di depan Anda laki-laki, Anda di belakang perempuan, ya Anda tuh di priority. Nggak kayak di Indonesia ya. Saya waktu itu pulang di airport Halim, ya, saya udah capek banget, agak lapar banget gitu ya. Nah, kemudian di depan saya pria ya, masih muda, dia nggak kasih ya, dipikir siapa lu gitu ya, dia nggak peduli. Tapi kalau di Prancis tuh mereka tuh very gentle ya. Nah, saya berpikir gini, waduh kok baik banget ya. Kemudian ditanyain ya sama orang Prancis. Nah, ini kadang-kadang membuat interpretasi yang berbeda. Dikira suka, dikira jatuh hati. Padahal enggak ya. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya one day Tiffany ketemu sama orang Prancis, kayaknya baik banget gitu. Terus Tiffany jadi gini, ya ampun, jangan-jangan dia jatuh cinta sama aku. No, forget ya, jangan gitu ya. Itu memang tipikal mereka ya. Mereka itu memang lebih respectful, lebih priority kepada perempuan. Jadi interpretasinya jadi suka salah, padahal enggak. Ya. Kemudian different perception of time nih waktu. Kalau bagi orang Jepang, ya kalau Anda meeting misalnya jam 10, dia 10.15 udah ada di TKP. Udah ada di tempat kejadian peristiwa. Orang Indonesia meeting jam 10 dia telepon. Kasih tahu kalau dia masih di jalan. Nah, jadi bagi orang Indonesia sometimes kalau jam 10 itu belum mulai. Atau contoh kecil gini. This is still happen in tempat saya bekerja. Kerja itu kan di kita, ya, kita tuh ada flexible time. Boleh datang jam 8, boleh datang jam 9, boleh datang jam 10, as long as 8 hours, pulangnya 8 jam minimal is okay. Jadi kita tapping absen itu boleh bebas. Tapi Anda harus ingat, ya, misalnya jam 8 itu benar-benar jam 8 mulai bekerja, bukan mulai datang. Di Indonesia itu gitu. Jam 8 mulai datang, letakin tasnya, kemudian cari bubur ayam, pesan ya sama OB, atau ke dapur, ya kita ada pantry untuk bisa buat makanan sendiri, buat jus sendiri, buat shake sendiri. Nanti dia mulai kerja benar itu jam 9:30. Jadi different perception of time. Tapi kalau Anda let's see, kalau orang Korea atau Jepang, dikatakan starting time untuk kerjanya jam 9. Dia datang sebelum jam 9 and jam 9 tepat dia udah produktif. Nah ini yang persepsi yang suka salah. Jadi kalau ditanya apa sih arti dari different perception of time, it's about different perception dari culture yang berbeda. Paham ya? Nah, jadi orang kadang-kadang berpikir jam 9 itu adalah baru nyampe, padahal bagi country tertentu, let's say kayak Jepang, Korea, Amerika, itu jam 9 itu start Anda doing productive, bukan start Anda datang. Lalu ada yang sifatnya attitude. Nah, ada yang gini nih, kalau kita pikir orang Indonesia itu adalah orang yang lambat, orang yang tidak on time, suka gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang membuat kurang kohesi, kurang dekat, karena udah ada pikiran orang Indonesia orang lambat. Padahal enggak seperti itu. Contoh kecil nih, saya kalau ke Jogja, ya, kemudian isi bensin, ya, itu orang isi bensin bukanya pelan-pelan, slow motion. Saya kadang-kadang kurang sabar. Lalu nanti dia nanya ke saya, mau diisi berapa bensinnya Bu? Das 2 ya. Mau pakai apa? Pertalite, Pertamax, atau apa? 3. Nggak sabar kan ya? Kadang-kadang saya langsung keluar dari mobil, Pertalite 100.000 ya langsung isi, misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau di Jogja, Anda harus paham, attitude, no problems. Akhirnya Anda
nggak sabar, jadi merasa nggak deket sama orang itu. Itu yang disebut kohesi, karena nggak merasa temennya itu produktif atau lebih produktif dari Anda. Padahal tuh the way yang sudah dia dapat bertahun-tahun kan kita udah tahu. Yang namanya culture itu kan ditransform sama generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya kayak gitu, ya dia juga kayak gitu. Lalu berhadapan dengan Alicia yang Batak, yang apa-apa cepet gitu, gercep. Aduh, langsung gini, gitu ya. Bolak-balik, tepok-tepok kepala, tepok dada, sebelum akhirnya meledak kayak gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan attitudinal problems. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, that's good ya. Nah, lalu apa sih keuntungan kalau kita ditempatkan dengan keragaman budaya? Ada budaya, kita di sini asumsinya bukan budaya dalam satu negara ya, budaya across country. Budaya Chinese, Jepang, Cina, Vietnam, Filipina. Nah, tadi kan kita udah lihat problems-nya. Tapi di balik problems itu selalu ada keuntungan, ya. Nah, keuntungan dari keragaman, satu adalah Anda tuh lebih kreatif. Contohnya gini, saya itu punya bos, itu kan sifatnya matrix. Jadi, saya punya bos di Asia Pasifik, saya juga punya bos di worldwide. Tapi di Indonesia saya punya, walaupun dia bukan direct report saya. Tapi paling nggak dia koordinator lah, karena tadi kita lihat American company itu kan tipikalnya guided missile, project base ya. Nah, saya itu salah satu bos saya adalah orang Korea. Ada juga orang Filipina. Orang Korea ini ya tipikalnya itu kayak orang yang nggak pernah tidur. Ya, namanya Kuyangnam. Nggak pernah tidur ya. Jadi kalau saya misalnya late night lagi kasih email, itu bisa jawab langsung. Nah, itu membuat saya jadi gini, wah hebat ya dia ya. Jadi saya belajar dari dia. Creativity dia juga cukup bagus. Jadi ketika saya belajar dengan orang yang di lintas country dan lintas budaya, creativity saya naik. Makanya keuntungan bergaul dengan antar bangsa itu salah satunya adalah creativity kita naik. Kedua, how to solve the case itu saya jadi lebih bagus. Kenapa? Ada teman saya ya yang orang Filipina, itu dia benar-benar lihat dulu, kemudian dia petakan dulu, dia mapping, and then they decide, made up the decision. Which is very good ya, jadi saya belajar. Jadi keputusan lebih bagus. Kemudian tidak saya saja yang memberi insight atau masukan. Ada orang India, ada orang Filipina, saya Indonesia. Jadi hasil insight atau masukan itu memberi keputusan yang lebih bagus. Paham sampai di sini? Oke. Berikutnya, tentu hasilnya lebih efektif dan produktif. Kenapa? Karena setiap country yang orang-orang yang mewakili country ini, dia udah memikirkan dengan baik benefit dan cost-nya. Saya dari Indonesia, saya juga udah memikirkan ide saya ini apa cost-nya, apa benefit-nya. Sehingga ketika dikumpul menjadi satu atau beberapa result atau output, ini lebih produktif dan lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian biasanya solusi atau rekomendasinya lebih kreatif dan lebih unik. Ya, kadang-kadang orang nggak kepikir, misalnya, oh iya, kalau yang namanya event itu harus dibuat satu plan B, C, D, E. Waktu saya kerja di Japanese company, itu tadinya kan sebelum saya kerja di Japanese company kan saya kerjanya di local company, ya, di Calbee. Nah, sekarang Calbee juga udah mulai global company ya. Nah, saya berpikir cuma satu sisi. Nah, ketika saya dapat masukan ya, bagaimana Japanese itu bekerja ya, tidak boleh kalau misalnya hujan kemudian event outdoor terus batal gitu, tapi dibuat satu solusi. Oh, kita boleh loh indoor, tapi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sama seperti kita saat ini,
even though kita virtual, tapi delivery-nya tuh berusaha untuk sedapat mungkin didapat benar-benar optimum, gitu ya. Jadi lebih unik dan kreatif. Kemudian adanya keragaman itu kita nggak boleh ada klik. Jadi nggak ada tuh, oh saya tuh orang Indonesia ngumpulnya sama orang Indonesia, ini yang salah. Ya, ada loh apa namanya teman saya dulu ya pulang dari Australia bahasa Inggrisnya is not good enough, nggak terlalu cakep. Saya tanya, kok kamu tuh 3 tahun di sana ya ngambil bachelor, kok bahasa Inggrisnya gitu aja sih gitu ya, bisa tapi nggak native banget gitu. Sementara teman saya yang lain native banget, kalau ngobrol tuh udah campur-campur gitu ya. Nah, kenapa? Karena dia di sana ngumpul sama orang Indonesia juga, ya. Nah, ada lagi apa namanya saudara dari kakak saya, ya, dia kos di Bogor, ngumpulnya sama orang Batak semua gitu ya. Jadi nggak dapat diversity. Nah, kalau dia ngumpul dengan orang yang across atau lintas budaya, itu klik itu jadi bisa dipecahkan. Karena mau nggak mau, dia harus bersosialisasi dengan beraneka budaya. Jadi, mencegah adanya klik atau grouping. Dan akhirnya, kalau misalnya kita beraneka culture, ada multi culture di sana, dan dari suku-suku dari country yang berbeda, biasanya timnya tuh sangat efektif. Saya bisa rasakan ya, kalau misalnya saya ada event, waktu itu saya one of the teams, kalau ada Asia Pacific atau worldwide, saya bergaul dengan teman-teman, pernah saya bergaul dengan teman dari Afrika Selatan, kemudian dari Vietnam ya, kemudian Filipina, Prancis ya. Prancis itu kalau dia makan malam itu bukan kayak kita makan malam terakhir itu let's say jam 8 atau jam 9. Mereka jam 11 malam gitu. Jadi kalau jam 8 tuh ya biasa-biasa aja kayak makan-makan kecil gitu. Jadi saya jadi tahu diversity yang dialami oleh dengan lintas budaya atau bangsa lain. Jadi saya lebih kaya, oh kayak gini gitu ya. Karena saya sekarang punya teman orang Singapura, tapi dia itu lama di China. Jadi saya tahu tipikal Singaporean yang lama di Chinese. Kemudian saya punya kolega orang Chinese, Beryl. Saya jadi tahu betapa yang namanya sosmed di sana tuh benar-benar di bridle, nggak boleh sembarangan. Nah, jadi kita bisa membuat tim yang sangat efektif dalam kondisi yang tepat. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Oke. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Di sini kan ada tulisannya mencegah grouping ya, Bu. Apakah grouping itu merupakan hal yang negatif atau lebih baik dihindari gitu, Bu? Kenapa harus dicegah gitu ya, Bu? Iya. Iya, oke, thank you. Grouping itu hal yang harus dihindari karena grouping itu klik, ada geng. Nah, kita boleh membuat grouping, tapi di dalam grouping itu harus multicultural. Misalnya gini, geng sepeda, tapi ada dari suku Batak, ada dari suku Chinese, ada suku dari Tapanuli, ada dari suku misalnya Makassar. Tetap di dalam kelompok itu komunitasnya ada diversity. Tapi grouping ini one culture only. Itu yang nggak boleh. Misalnya nih, maaf ya, Kristen aja dan Kristennya Batak lagi. Nah, kemudian dia nggak mau gabung sama yang lain. Nah, itu nggak bagus. Kalau kita di diversity yang majemuk, kayak sekarang Indonesia itu kan juga majemuk ya. Nah, itu tuh kalau merasa dirinya lebih power atau lebih superior dibandingkan yang lain, itu jadi sangat bahaya. Paham ya? Tapi kalau dia membuat satu community, tapi sifatnya berbagi dan tidak membeda-bedakan, that is still okay. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Lalu ya,
ini adalah slide terakhir saya sebelum saya kasih kisi-kisi kemudian grup presentasi ya. Tadi kita udah tahu kendalanya, ya, kemudian membangun ini supaya bagus seperti apa. Tapi supaya teman-teman di dalam ini, ya, misalnya kalau di Indonesia ada Batak, ada Sunda, ada Manado, kemudian ini guyup, guyup, kompak, gitu ya. Nah, ini gimana caranya, gitu ya? Gimana cara membangun supaya hal ini tidak hal ini bisa terjadi. Pertama, timnya itu harus dipilih, nggak boleh asal pilih, ya, nggak boleh Chinese-nya paling banyak atau Bataknya paling banyak, gitu ya, harus fair and balance. Kemudian yang berikutnya adalah harus tahu siapa mengerjakan apa dan tahu setiap orang ini berbeda, tapi berbeda itu membuat kita kaya dan paham. Misalnya tadi, Alicia Batak, Arya Chinese. Nah, jangan gini, lu kan mata duitan, lu tuh terlalu galak. Nah, itu nggak boleh. Harus mampu memahami sifat dan perbedaan yang ada. Nah, di dalam tim ini tetap harus ada coordinator atau leaders. Nggak bisa, even though dia adalah guided missile atau peluru kendali, which is punya expertise yang sama, tetap harus ada komandannya yang memanage ini semua. Nah, pemimpin harus mampu mengidentifikasi dan membantu supaya tujuan ini bisa direalisasi. Dan ingat, setiap orang tuh punya strength point yang sama, punya capacity yang sama, punya capability yang sama, kemudian harus respectful one dengan teman-teman yang lain. Jangan kena gini, aduh dia tuh orang Papua, susah ngerti. Masih ingat nggak waktu itu saya jelaskan mengenai tipikal budaya Afrika Selatan. Dia nggak mau terlalu banyak materi yang dipresentasi, apalagi sifatnya flash. Itu seolah-olah tuh mereka merasa dibuat jadi sangat inferior, gitu ya. Jadi Anda harus bisa merespect orang, even though Anda tahu dia punya weakness di sana. Anda harus bisa cover it up. Kalau saya bilangnya, satu sama lain harus saling menguatkan. Kalau bahasa kerennya total football. Jadi nggak ada tuh, yang satu kayaknya kurang mampu, dibiarkan sampai orang lain tahu dia tuh nggak capable. Dan yang terakhir, harus ada feedback. Dan feedback itu harus positif, jangan sifatnya toksik. Nah, kalau misalnya dalam suatu perusahaan, ini contoh kecil ya, Anda bekerja, kemudian bertahun-tahun nggak pernah ditanya sama atasan Anda. Dibiarkan aja, ya gaji naik aja 3%, 4% gitu ya. Terus Anda merasa senang, itu salah, question mark. Kalau bisa Anda tanya, Pak atau Bu, which is itu your superior, kira-kira pekerjaan saya saat ini cukup membuat Bapak happy nggak? Atau cukup bagus nggak? Even tuh ada MBO-nya, ada KPI, Key Performance Indicator, tapi Anda tetap harus tanya. Siapa tahu atasan Anda itu nggak merasa cocok dengan the way of cara Anda bekerja. Jadi, disinilah tugas managers atau leaders, kalau bisa juga dia proaktif memberikan feedback terhadap proses atau milestone di dalam pekerjaan dan juga memberi feedback terhadap output yang diberikan oleh tim atau subordinate-nya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup paham? Maria, paham? Paham, Bu. Jason, paham? Paham, Bu. Oke.